Ceritanya masih bersambung. Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya. Oke, nih, dengerin ya, dengerin. Ini saya punya tisu 1. Ini saya punya tisu 2. Dengerin dulu. Dengerin dulu dong. Dengan tisu mau. Iya, enggak. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengarkan dulu Pak Budi, dengerin dulu, santai dulu. Kita ngomongnya pelan-pelan. Ini saya punya tisu 1. Ini saya punya tisu 2. Ini saya punya tisu 3. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya tisu atau ketiga-tiganya bukan tisu? Tisu 3. Nah, berapa tisu? 3. Ya, 3 tisu, pinter. Tepuk tangan, Nos. Iya, sekarang kita ke Tuhan. Sekarang kita ke Tuhan. Ini Ustadz Kainama asli atau bukan? Bisa diilustrasi. Itu enggak bisa diilustrasikan. Ustadz Kainama asli apa enggak ini? Nggak tahu. Oh, bukan. Bukan. Turunin aja. Wabarakatuh semuanya. Sehatkah? Bukan. Turunin. Iya, itu Ustadz Kainama. Ardi, saya Kainama. Hah? Iya, itu Ustadz Asli? Kainama. Beliau itu suaranya kecil karena beliau tuh bentar. Oh, sorry. Sharingnya Ya. Ya, Ustadz Kainama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bentar suaranya Salam. Ustadz. Ini yakin Biasanya beliau Sekarang suaranya kecil. Tunggu. followersnya cuma 9 nih, yakin? 0 loh kalau saya nggak ada. Nggak pernah pakai di. Saya Oh, nggak begitu. pakai TikTok. Siap Ustadz Kainama, Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz, alhamdulillah. Enggak, kalau ini Ustadz Kainama asli. Ustadz Kainama kapan terakhir ketemu Ustadz Wafi? Di MUI kemarin. Tadi malam. Oh iya, bener asli ini. Nama. Ini Asli, Ustadz asli, asli, Kainama. asli. Aku Asli yang ini, asli. jamin. Iya, yang saya Asli. tanya enggak bisa jawab itu waktu debat sama Istra ini. Apa sih Bu Pak Budi ini? Bapak dia sampai Tanya Pender tadi muter-muter aja kok. Wong dari Tanya tadi sama dia enggak bisa jawab dia. Pak Budi, tadi kan saya Dia sudah ngomong bertanya. ya, dengar ya. Saya- Saya dengar dulu. Dia ngomong waktu dalam debat dengan Istra itu, Yesus itu disalibkan tapi tidak mati. Itu bertentangan baik dengan Alkitab maupun dengan Al-Quran. Al-Quran bilang Yesus tidak disalibkan. Jadi dia ini apa ajarannya kayak gitu tuh. Ya konfirmasi langsung Ada ke videonya, beliaunya. Ini ada beliaunya, dikonfirmasi aja langsung. Iya, Ya, ayo tanyakan dia. Kok Kalau dia nggak saya? ngerti, Oh, saya ngomong nggak dia. ngerti kok jadi saya. Ini ada beliau, silakan Ustadz Kainama. Ayo tanya, kayak nama bener apa enggak? Marah-marah Pak Budi. Jawab. Iya santai aja Pak Budi Berani jawab, ya, marah. Nak? Pak Budi marah-marah. Iya Pak, betul Pak. Ini Ustadz enggak cocok dengan Al-Quran, enggak cocok dengan Alkitab. Ustadz Iya. apa model kayak gini nih? Loh, Iya. nggak boleh ngono lah. Nggak boleh tuh. Kok marah-marah itu? Jangan marah-marah, aku ngomong gitu memang kak. Jangan marah Pak Budi. Pak Budi itu wong Surabaya, ojo ngamukan ngono. Wis seru nek wong Surabaya ngamukan lho. Tak Ojo tantang ngamukan. tak tantang debat ketemu di Jogja bulan depan nggak wani. Iya. Kamu yang enggak berani datang ke Surabaya kok. Yo wes di Jogja tak fasilitasi besok bulan depan aku. Ayo sekarang enggak usah banyak bicara. Pak Budi. Enggak usah Pak Budi. onsite, Pak Budi. online, pakai Zoom. Pak Budi. Tak bantai kamu Pak kalau Budi. berani. Pak Budi Mana tahu wani, Pak Budi. Pak Budi tahu nggak kenapa saya kan Mojokerto Pak Budi, jenengan kan Surabaya nggih kan? Ya kan? Loh, kamu katanya Sidoarjo. Loh, kapan ngomong Sidoarjo? Waduh, ya ini udah Wes lali. Iya, orang mau masih lali. Mojokerto Pak Budi. Oh, ndeso nek Ah. ngono. Iya Kak Bobo Deso, ya kan? Kak Bobo. Ya, tapi gini, tahu nggak Pak Budi kenapa saya nggak mau debat dengan Pak Budi? Tahu nggak kenapa? Tak kasih tahu ya. Alasannya adalah ketika saya debat dengan Pak Budi Asali, ketika saya menang, saya nggak bangga Pak Budi. Ketika saya kalah nggak mungkin. Jadi nggak ada hasilnya dua-duanya itu. Gitu loh. Bilang Jadi- aja takut itu loh. Ya nggak apa-apa, mending dibilang takut daripada harus debat dengan Pak Budi lah. Kamu bisa menang sama aku, kamu mimpi. Apanya Pak Budi tak tanya gitu ya gak tahu kok piye toh. Lanjut Ustadz Kainama. Ustadz Kainama. pakai Hafal bahasa Ustadz. Yunani, Apa tuh, bahasa Ustadz? ngomong kosong ngawur semua nafsirmu. Loh,
Terima kasih, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ustadz kayak nama bisa dibesarkan dikit suaranya Ustadz. Afwan Ustadz. Oke, sudah ya, sudah besar. Oke, aman Ustadz. Iya, baik, syukron. Saya tadi seperti biasa, saya dapat telepon dari Jakarta dan saya diminta bergabung. Saya nggak pernah pakai TikTok, tapi kalau diminta sama Jakarta, saya pakai TikTok lalu saya masuk ke channel yang dituduh. Setelah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, saya keluar lagi dan saya hapus lagi TikToknya. Itu yang biasa saya lakukan. Di sini ada kata Bible, ada Pak Budi Asali yang aku hormati, Pak Pendeta, lalu ada Gofur, ada M. Saiful, ada Rifa, ada Ardiansyah, lalu ada Gregorius, ada Dewa, Masya Allah wa subhanallah. Saya hanya menyampaikan begini, dialog lintas agama yang ada di media, seperti yang saya sampaikan terus menerus melalui MUI, melalui Dewan Dakwah, melalui Ayah Sofia, dan semuanya lewat telepon, melalui kontak kita ngobrol, Rifa, Nandar, Bung Hendy, lalu semualah ya, ngobrol-ngobrol, Dondi, semua kita ngobrol. Itu adalah satu amanah loh untuk adik-adikku sayang semua yang ada di media, yang dialog lewat media TikTok ini loh. Itu amanah loh, dijaga gitu. Artinya dijaga apa? Untuk memberikan gambaran bahwa umat Islam memberikan semangat serta dorongan rasa percaya diri kepada saudara-saudara kita yang kita sayangi, Kristen dan Katolik di Republik Indonesia ini, untuk percaya diri mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama Abrahamik, Samawi, monoteisme. Jangan malu ngomong gitu. Jangan malu. Kita umat Islam di Republik Indonesia dan seluruh dunia tetap toleran kok. Selama kita tidak diganggu dan umat Kristen tidak melanggar undang-undang gitu. Kita tetap hormat kepada agama yang memang dasarnya bukanlah agama Abrahamik, Samawi, monoteisme. Jadi sampai kapanpun dengan usaha yang begitu keras ya, dengan segala macam framing, segala macam penggambaran terhadap Islam yang anti toleran, macam-macam. Kalau melalui dialog ini, adik-adikku sayang diberi amanah oleh para mu'alim kita, para mudharij, para Jakarta untuk tetap menjaga hubungan harmonis, yaitu dengan cara mendorong saudara kita ini untuk percaya diri, ya. Karena kalau memaksakan tetap agama Abrahamik, agama nggak nyambung, karena memang Kristen ini sejak awalnya itu memang bukan agama Abrahamik. Itu aja. Mari kita berdialog, dan yang pesan terakhir adalah dari para orang tua kita di Proklamasi, di MUI dan di Keramat Raya Dewan Dakwah adalah ketika ada pendebat atau yang masuk ke channel Islam lalu mulai berdebat tapi menghujat, turunkan. Itu yang lebih baik dan lebih bijaksana. Karena apa? Jangan sampai kita termasuk dalam lingkungan orang-orang yang sedang menghujat Islam, menghujat Allah, Al-Quran, serta kita punya cinta Sayyidina wa Maulana Habibullah Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir adalah sebarkan terus kepada para muslimin wal muslimah yang di handphonenya atau di gadgetnya, di berandanya lewat-lewat channel-channel Kristen yang menghujat lalu tergelitik panas untuk masuk ke situ. Jangan, ya, jangan. Karena kalau Anda bukan seorang apologet Muslim, maka Anda menjadi satu bahan yang dipakai oleh pemilik channel Kristen itu untuk lebih leluasa menghujat Islam. Mari kita bangun dialog yang sehat, dialog yang baik dalam rangka mendorong rasa percaya diri umat Kristen di Republik Indonesia. Yang menghujat itu kalian dulu.
Gak ada Kristen Islam. Bentar. bahwa umat Islam di Republik Ngomonganmu tuh panjang lebar, gak ada isinya. Buat apa ngomong? Sabar Pak Budi, Iya, buat sabar. Bapak. Pak Buat Budi Bapak nggak ada- sabar dulu. Nggak. Sabar Pak Budi. Pak Nah, Budi ngomong nanti gak ada kalau isinya. Pak Budi kalau kena darah tinggi langsung rumah sakit loh nanti. Jangan Pak Budi saya lagi Nah, aku ngomong darah sama rendah adik kok. saya. Gak apa-apa, naik. Ya ini kan bukan channelnya Pak Budi, santai aja Pak. Iya, dulu bilang Ini- enggak. Buktinya ini adalah pesan karena bukan tidak ada kado. bukti. Lah konyol bukan main, ngomong apa itu? Loh itu betul Pak Budi. Pertanyaanku udah dijawab. Itu betul nanti saya buktikan ya. Tidak Iya, ada iya, pertanyaan nanti. dijawab. Ya nanti sama Ardian Jadikan aja. itu juga acaranya jadinya namanya Pak, bukan Pak, tanya jawab. Pak, Tanya tolong. tapi tidak dijawab. Ya diem dulu lanjut Ustadz. Dan Saah. Karena saya menyampaikan pesan ini melalui channel yang sedang live. Setelah ke Bung Handi, lalu ke Yonatan Nandar kemarin, saya telepon-teleponan juga sama Rifa malam itu, lalu sama ya Ustadz Wafi lah waktu di MUI, dan siapa yang gondrong itu Dek? Yang siapa? Oh siapa? Siapa Ustadz? Yang ada yang gondrong itu. Loe, Kolo. Ah iya. Koloe. Iya. Muhammad Kolo itu kan? Ah betul. Iya, lanjut Ustadz. Pesan dari para tuan guru kita, termasuk Ustadz Fadlan dan juga Ustadz kita tersayang, tuan guru kita Ustadz Abu Didat, sampaikan waktu di sana bahwa tolong perkuat pesan, message-nya adalah kita memberikan dorongan rasa percaya diri kepada Kristen untuk mengakui bahwa mereka bukan agama Abrahamik, bukan agama Samawi, bukan agama monoteisme. Udah sampai situ aja pasti tidak akan terjadi lagi debat begini. Dan yang terakhir adalah yang disampaikan oleh para tuan guru kita di proklamasi dan di Keramat Raya Jakarta adalah pesan sampaikan kepada saudara kita yang bukan apologet. Hindari masuk room-room Kristen penghujat. Karena di sana nanti jadi bahan hujatan. Ya, Unirifa ya. Syukran kemarin udah ngobrol. Terima kasih banyak Ardiansyah dan semua. Siap, saya Ustaz. berterima juga ya. Mari kita hormati Pak Budi ini sebagai senior warga negara Republik Indonesia. Ya, Ustaz. Begitu ya. Apapun Ya, yang Siap Ustadz. Masya Allah. nah, saya doa untuk Pak Budi tetap sehat. Gak apa-apa Pak Budi marah itu jadi mengeluarkan unek-unek kesel itu siapa tahu meringankan tekanan darah tingginya. Kata Bible 03 dan semuanya sebagai host, Siap Ustaz. saya mengucapkan terima kasih banyak. Siap Ustaz, sama-sama. Sama Ustaz. Ustadz. Siap, Ustaz. Sehat semua Allah, saya Allah berkahi. Terus Amin ya berjuang. Allah. Terus Siap, Ustaz. berjuang Amin. dengan menggunakan kemampuan akademik kita yang berbeda. Kita punya IQ yang Siap Ustadz. berbeda dan tingkat intelijensi yang lebih tinggi daripada mereka. Oleh sebab itu Allah memesankan ajar mereka. Barakallahu fikum. Siap Ustadz. Jazakallahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ustadz kayak nama kalau bisa jangan dihapus lagi TikToknya Ustadz. Ya pakai aja yang ini Ustaz. Iya Ustadz. Halo Ustadz. Ustadz kayak nama? Oke nggak monitor kayaknya ya. Gimana Pak Budi? Tidak ada bukti tadi. Menurut Pak Budi gimana? Masuk akal nggak? Macet. Pak Budi, gimana Pak Budi? Masuk akal nggak? Tidak ada bukti tadi. Ayo, mau adu argumentasi? Ayo, mau saya sambil merem, sambil tidur, sambil nguras kamar mandi? Ayo. Macet Budi Asadi macet. Ayo Pak. Iya Pak Bud. Jangan sibuk blokir Pak, jangan sibuk blokir Iya, Pak. Aku diblokir Lagi, ini. Pak. Masa ngerti, Aku ngerti. diblokir sama Pak Budi. Lagi debat kan gini. Lagi debat dia ngomong gini. Orang lagi ngomong kan dia ngomong gini. Iki apa ngehujat aku? Saya aku blokir orang dulu katanya. Waduh. Blokir aku. Tak WA kan, Pak Budi. Kenapa TikToknya
Udah nggak aktif kak? Aktif kok. Loh kok nggak bisa tak buka? Iya kamu tak blokir. Aku lewat komalmu banyak yang hujat ya tapi Ya kan bukan aku yang hujat. Wah, ini Pak punya Budi ini buatan yang gimana hebat lu? juga. Ya kan bukan saya. Gimana sih? Kok saya diblokir? Oke Pak Budi. Jadi begini. Misal saya tanya kepada Pak Budi nih. Saya punya rumah Pak Budi. Saya punya rumah. Kemudian Pak Budi saya tuduh maling. Maling gitu. Yang nuduh siapa? Yang apa? Yang menuduh Pak Budi maling siapa? Kamu. Oke, ketika saya teriak maling, ternyata banyak orang datang, Pak Budi. Oh, banyak orang tuh. Ketika banyak orang datang, mana malingnya, mana malingnya? Saya mengatakan, ini Budi Asali malingnya. Terus Pak Budi akan menanyakan ke saya, mana buktinya, betul nggak? Ya. Betul nggak? Ya. Kalau saya tidak bisa menunjukkan bukti kepada Pak Budi Asali, Pak Budi Asali positif maling atau negatif maling? Terbukti maling atau terbukti bukan maling? Terbukti bukan maling. Terbukti bukan maling. Berarti ketiadaan bukti merupakan bukti, betul? Enggak. Loh? Piye toh? Saya ulang, Pak Budi. Bicara tentang Yesus disalib kok. Ya, saya ulang, Pak Budi. Saya ulang dulu. Ini urusannya Yesus disalib apabila disalib. Iya, pertanyaan saya begini Yesus sekarang. mati Sekarang kita atau ke tidak Yesus. mati, urusannya Sekarang kita ke Yesus ya. Yang menyatakan, yang mendalilkan pertama kali Yesus disalib, Islam atau Kristen? Kenapa? Yang pertama kali mendalilkan Yesus disalib apakah A. Kristen, B. Islam? Ya Kristen ada lebih dulu kok. Oke, berarti Kristen ya, betul ya? Ya. Buktikan kepada saya Yesus disalib dengan data yang valid. Baca buku sejarahnya Josephus, itu ahli sejarah. Josephus, Abad pertama Flavius itu Josephus. masuk buku sejarah. Ya oke. Stop dulu ya. Gantian kita ngomongnya. Pak Budi membawa sejarah bukan membawa kitab Anda, betul? Loh, dalam hal ini kamu kan tidak percaya kitabku. Loh, kalau memang kamu percaya kitabku ya nggak usah ngomong ya. Aku buktikan dari kitab Injil bahwa Yesus disalib dan dia mati, dia bangkit hari ketiga kan. Oke, di mana tertulis? Loh, kok di mana tertulis? Di mana-mana tertulis ketemu. Ya di mana? Oh, di mana-mana. Di Di mana-mana hatiku senang. Flavius Josephus, Pak Budi kalau bawa Flavius Josephus ya habis Pak Budi. Mau saya ke situ? Ya, Mau. omong kosong lah. Mau ke situ? Mau. Oke, baik. Saya tanya sekarang. Flavius Josephus itu lahir tahun berapa? Ayo omong kosong katanya. Ayo kita buktikan. Ayo. Nggak tahu aku tanya tahun berapa. Be. Tapi pokoknya dia abad pertama. Pertama katanya. Siapa ngapalin lahirnya aku sejarah kok lucu. Loh, lah sekarang pada saat Yesus disalib, Flavius Josephus sudah lahir belum? Jangankan Mau ke hadis, mau hadis. Tanggal Mau ke lahirnya hadis. Yesus saja aku udah tahu kok. Ya, sabar Pak Budi. Pada saat Yesus disalib, Yang dia tuliskan itu apa? pada saat Yesus disalib, Flavius Josephus sudah lahir belum? Coba aku tanya aja GPT ya. Ya, tanya. Wah, jangkrik debat lawan ChatGPT aku ini. Aku cepat Kalau lawan kayak gini, ChatGPT ini. memberikan keterangan pasti tahu abad pertama Masehi, lahir sekitar 37, wafat sekitar 100. Ya wes, dijawab dulu. Tahun berapa? Ya ini. Tahun berapa? Lahirnya sekitar 37 Masehi. Oke, 37 Masehi. Ada yang Yesus mengatakan 37, ada yang mengatakan 38. betul. Kalau Wafatnya Yesus sekitar 100 Masehi. kalau Yesus disalib tahun kira-kira tahun Yesus berapa? disalib kira-kira tahun 30. Ya, kira itu Atau tahun kurang dari 30. itu. Oke. Berarti pada saat Yesus disalib Flavius Josephus belum lahir kan? Ya. Pertanyaan saya, pada saat Flavius Josephus menuliskan Yesus disalib, yang disalib adalah Yesus. Pertanyaan saya, Flavius Josephus tahu dari siapa? Saya orang-orang Kristen barangkali. Rasul-rasul kan masih hidup kalau tahun 37 Masehi. Tahu dari siapa? Saya tanya.
Rasul-rasul kan masih hidup, nggak bisa ngomong rasulnya. Siapa namanya? Loh, Loh, kok kaget? Kok kaget? Oh, ditanya. Yesus katakanlah mati tahun 30 ya. Itu ditanya kok kaget. Rasul Lu masih ada boleh kok semua. lu juga aku. Kecuali Lah iya. Yudas semua masih ada. Iya, pertanyaan saya, Flavius Josephus pada saat menuliskan Yesus disalib itu tahu dari siapa? Sebutkan namanya. Ya tahu dari rasul-rasul, dari orang Kristen kan bisa. Siapa namanya? Siapa namanya? Mau nama Yohanes, mau nama Petrus, mau nama apa siapa, tak sukanya lah. Loh, berarti Flavius Josephus mendapatkan informasi yang tidak jelas. Loh, Ayo. aku udah tahu, ngapain aku ngurus sejarah? Ya berarti kesimpulannya sejarah tersebut belum tentu benar. Lah, kalau kamu sekarang aku balas sekarang. Quranmu di mana kapan? Loh, kok Quran ini dulu selesaikan dulu. Kok Quran gampang itu nanti. Berani kalau dibalas nggak berani kan? Duh, boleh. Gini Pak Budi, saya selalu Ayo, gini. ditulis kapan? Santai, sabar dulu. Santai dulu. Berapa ratus tahun setelah Saya Muhammad mati, ayo. Hah? Apa? Berapa ratus tahun setelah apa Muhammad mati? Quran. Ya. Dia nggak ngerti. Quran ditulis pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Ah, Pak Budi ini. Kosong. Lu kok omong kosong? Omong kosong tuh lu. Ini nggak tahu lu. Kacau ini. Aduh. Masa penulisan Al-Quran, dengerin Pak Budi. Pak Budi dengerin dulu. Pak Budi dengerin dulu. Masa penulisan Quran, lu ini saya jawab lu ini lu. Tahu lah. Ini saya jawab loh. Ini saya jawab, dengerin dulu. Masa penulisan Quran itu yang pertama terjadi pada saat Rasulullah masih hidup. Buktinya apa? Buktinya adalah pada saat Rasulullah menerima firman, kemudian Rasulullah menghafalnya dan memanggil para sahabatnya. Itu ada di hadis Bukhari nomor 3526. Cek sendiri kalau nggak percaya. Nanti saya bisa tunjukkan kalau memang Pak Budi butuh. Tapi yang jadi masalah, kalaupun saya menang debat dengan Pak Budi Asali, saya nggak bangga. Kenapa? Nggak ada apanya ya. Nggak ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Jadi makanya saya tuh kalau kalah sama Pak Budi tuh, Debat sama aku lah. makanya saya kadang gini loh. Kalau debat gimana? Sudah Lu kok bangun. ngelindur? Lu kok ngelamun gimana sih? Ya makanya saya jelaskan. Buktinya Pak Budi saya tanyakan. Misal begini. Pada saat Matius menuliskan Yesus disalib, Matius tahu dari siapa? Ayo. Jawab. Pada saat Matius menuliskan Yesus disalib, Matius tahu dari siapa? Ayo. Tahu dari Yesus. Hah? Tahu dari Yesus. Ya kan? Yesus Ya kan? kan mati kan bangkit kan. Setelah bangkit Kok itu 40 bangkit? hari masih Saya jalan. tidak bertanya kebangkitannya. Apa dia nggak bisa jelasin? Saya tidak bertanya Apa tunjukkan kebangkitannya. ayatnya sekarang, kamu jangan Saya ngomong tidak dulu. bertanya Ayatnya. kebangkitannya. Saya bertanya pada saat 24. penyalipan. Ayo. Dengerin dulu. Saya bertanya pada saat penyalipan. Iya. Yang Yesus saya bangkit, tanya kan? penyalipannya, bukan kebangkitannya. Betul, dia bangkit, dia bisu apa enggak? Ya kata siapa dia bangkit? Ayo. Kata saya. Kata siapa kalau yang disalib? Kata siapa dia enggak bangkit? Loh, yang mengklaim Yesus disalib kan Anda, betul nggak? Iya. Oke, pertanyaan saya simple. Matius ketika menuliskan Yesus disalib, itu tahu dari siapa? Dari Yesus. Di mana Yesus memberitahu bahwasanya aku disalib? Di mana? Bentar ya. Ya, mau ngarang sekelas Ayo, pendeta Pak. kok ngarangnya luar biasa. Tanya Walah. ChatGPT lagi, Lukas tanya ChatGPT 24, lagi. Ayat 45, 46. Baca. Hah? Dan seterusnya ya. Lu itu nggak tertulis itu. 47 lah ya. Itu nggak ada. Ayo, Lukas coba saya kejar ya. 45 47 kenapa? Sebab ada tertulis demikian. Ada tertulis demikian, betul nggak di situ? Ada Iya. tertulis demikian, betul? Ya. Apa coba? Nanti aku baca dulu ya. Ya, silakan baca, Lalu silakan ia baca. Silakan. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci.
Berarti dia mengajar mereka juga pasti. Dibaca Kalau enggak, apa yang terus, dibaca dimengerti? terus, baca terus, baca Katanya terus. kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oke, Jadi oke. dia ngajarkan kan? Baik, pelan-pelan Dan kita. lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, Iya, mulai iya, dari Yerusalem. Mesias harus menderita dan Kamu adalah bangkit. saksi dari semuanya ini. Gantian ngomongnya gantian dong. Mesias ada tertulis demikian. Coba teman-teman kita cek bahasa Indonesianya Pak Pendeta. Ada tertulis demikian. Apa definisi tertulis? Saya tanya. Tertulis ya berarti ada nubuatnya. Definisi tertulis kok nubuatnya? Definisi tertulis. Saya banting juga tertulis itu berarti ada tertulis di dalam perjanjian lama gitu loh. Oke, baik. Berarti tertulis ya, bukan tersirat, betul? Ini kan dia bilang tertulis. Bentar. Oh, Ada tertulis. ya. Ada tertulis demikian. Berarti bukan tersirat ya Pak Pendeta. Aduh, ngomong sendiri. Cuk. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku Di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur ada 3 di situ. Sekarang pertanyaan saya, di situ Yesus mengatakan ada tertulis atau ada tersurat, ada tersirat. Tertulis atau tersirat di situ? Tertulis, baik. Di situ ada tertulis demikian. Apa arti demikian? Loh, kok demikian? Demikian itu maksudnya kalimat selanjutnya itu yang dimaksudkan dengan demikian. That's right. Berarti demikian itu seperti itu kan? Seperti Iya. itu kan? Oke, sekarang saya tanya kepada Pak Pendeta, di mana tertulis persis seperti itu di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur? Ayo, di mana? Aku sudah kuno itu. Ya, di mana tertulis? Loh, Yang jadi Nggak ada jawabannya. Yang jadi masalah, tertulisnya harus demikian. Nggak boleh tertulis nggak demikian, nggak boleh. Harus demikian. Ah ya silakan. Ada Ayo. tanda petiknya juga itu, Bro. Ada tanda petik juga itu, Bro. Ya, Yesus mengatakan tertulis demikian. Pertanyaan saya, boleh nggak tertulisnya bukan demikian? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kok boleh? Yesus sendiri yang mengatakan ada tertulis demikian. Demikian. Kok dirubah? Bentar. Makanya kenapa saya mengatakan kepada Pak Budi? Makanya aku kan bilang Muslim itu enggak ada yang ngerti kitab suci. Bapak aja nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Oh, Pak Pendeta aja ngerti bahasa Indonesia kok. Bentar. Kamu ngerti kitab suci Muhammad ya. Oh, bahasa Indonesia demikian aja nggak ngerti. Sebelum ini aku baca tulisanku ya. Sebelum menjelaskan dari ayat perjanjian mana ayat 46 itu diambil, saya harus menjelaskan beberapa hal ini lebih dulu. Oke, silakan. Ada beberapa istilah atau ungkapan yang digunakan dalam kitab suci kalau mau membicarakan suatu pengenapan nubuat, yaitu pertama, ada tertulis Lukas 24 ayat 46. Kedua, genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi, Yohanes 12 ayat 38. Ketiga, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, Yohanes 19 ayat 36. Keempat, seperti titik-titik demikian pula, Matius 12 ayat 40, Lukas 11 ayat 30. Lalu kelima, ada pula nas yang mengatakan, Yohanes 19 ayat 37. Yang poin keenam, genaplah nas ini, Lukas 4 ayat 21. Lalu ketujuh, itulah yang difirmankan Allah, Kisah 2 ayat 16. Tanpa ada kata-kata yang jelas, kadang-kadang, misalnya nubuat dalam Yarti 2 yang ke-19 itu tidak ada kata-kata seperti itu. Rombaklah bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu tetap nubuat, biarpun tidak ada kata-kata ada tertulis. Ya, jadi sekalipun ada kata-kata seperti itu, tapi pertama, kadang-kadang nubuatnya bukan hanya satu ayat, tapi beberapa ayat atau inti dari perjanjian lama. Udah belum? Nah, aku kasih contoh dulu, benar. Ya. Oh, lama kali ngomongnya. Ini bukan gereja, Pak. Oi. Aku kasih contoh. Ya, Iya. Matius 21 ayat 13. Kamu bisa lihat Alkitabmu. Enggak, bacain aja. Matius 21 ayat 13 ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis
rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah ini ada tertulis, tapi ini dari 2 ayat dalam PL. Yang rumahku akan disebut rumah doa dari Yesaya 56 ayat 7. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun dari Yeremia 7 ayat 11. Mau contoh lagi? Nggak usah. Oh, Mas, Sekarang saya mau ngomong. Saya mau ngomong nih. Tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar. Sampai pada hari ini. Ngomong dewi nggak play ya. Dari 2 teks perjanjian lama yang digabungkan. Pertama dari Ulangan 29 ayat 4 dan kedua dari Yesaya 29 ayat 10. Jadi kalau dikatakan ada tertulis, tidak harus nubuatnya dalam 1 ayat. Oke, pertanyaan saya, apa definisi tertulis? Kok tanya bulat aja sih kamu nih? Jawab. Aku nggak ngerti pertanyaanmu apa tertulis ya. Beda. Coba Pak Pendeta ngerti nggak perbedaan tertulis dengan tersirat? Ngerti nggak bedanya apa? Ngerti. Apa bedanya? Ya kalau tersirat kan implisit. Iya, siapa sih nggak ngerti implisit tersirat, Pak? Cuk, nggak play. Kamu tanya kok. Ya wong Jawa wis ngerti kabeh, Pak. Implisit itu tersirat, Pak. Waduh, gimana sih Bapak ini? Ya tersirat sama tersurat kan. Ya maksud saya begini Pak Pendeta. Tersurat, tertulis sama tersurat sama nggak? Nggak sama. Loh, tertulis sama tersurat? Sama. Nah, sama. Yang beda tersirat, betul? Nah, di situ ada tertulis, berarti eksplisit kan? Iya, ada tertulis. Ah, eksplisit. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan begini, ada tertulis demikian. Demikian itu artinya apa? Seperti itu, betul nggak? Ya. Betul. Oke, tunjukkan yang seperti itu. Mana? Aku kan sudah berikan poinku itu ya. Kalau itu ada tertulis itu bukan hanya dari 1 ayat. Kadang-kadang dari 1 ayat, kadang-kadang 2 ayat, kadang-kadang dari Berarti inti perjanjian lama. Berarti Yesus salah. Loh, Yesus sendiri yang mengatakan kepada saya, menurut Iya, Pak tapi Pendeta. kamu nggak ngerti maksudnya dia. Oke, baik. Menurut Pak Pendeta, ketika Yesus menjelaskan, apakah jelas atau tidak jelas? Saya tanya. Ayo. Menjelaskan yang mana? Loh, ketika Yesus menjelaskan, pertanyaan saya itu kan perkataan Yesus, betul nggak? Bentar. Ini ada bajingan. Lukas 24 ayat 46, itu perkataan Yesus bukan? Oh sudah blok, biarin lah. Aku sudah blok. Ada blokin aku. Nah, ini lihat loh itu. Kalau menghujat ini lihat nih loh. Salam 2 biji kontol di sini loh. Ini tulisan siapa nih? Mana tulisan siapa? Mana? Teman-teman di bawah, minta tolong teman-teman di bawah ya, mohon dengan sangat. Beliau ini kan tidak menghujat. Beliau ini pendeta, hargai. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk menghargai pendeta. Rasulullah sendiri mengajarkan, bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau berperang melarang untuk membunuh rabi dan juga pendeta. Betapa mereka, para ulama kita dan para ulama salaf, dan bahkan Rasul kita sendiri menghormati para pendeta. Kecuali beliau ini menghujat, mari kita hargai. Beliau sudah berada di sini, beliau mau diskusi sama kita. Teman-temannya di bawah mohon dengan sangat, kalian tidak perlu menggunakan kata-kata kasar. Kalian bisa menilai kok. Tidak mungkin kita memaksakan, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 sudah dijelaskan. Mana mungkin kita bisa memaksakan orang yang berbeda metode dengan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Saya mohon dengan sangat, saya jujur saya tidak nyaman kalau kita semua membuli pendeta. Mohon maaf dengan sangat. Ya, karena beliau tidak pernah menghujat. Saya tahu beliau adalah orang yang mau diajak dialog bagus-bagus ya. Begitu, mohon maaf dengan sangat, mohon maaf. Lanjut. Ya oke. Pak Pendeta. Ini bahasa Indonesia yang kita semua paham. Pertanyaan saya adalah, ketika Yesus menjelaskan, pertanyaan saya, apakah jelas atau tidak jelas? Kalau dia menjelaskan belum tentu jelas. Berarti Yesus nggak jelas? Tergantung sikonnya. Ya, berarti perkataan Yesus nggak jelas. Sepakat? Kadang-kadang disengaja supaya orang yang mendengar itu tidak mengerti. Berarti kesimpulannya perkataan Yesus nggak jelas? Saya tunjukin ayatnya. Loh, berarti kesimpulannya perkataan Yesus nggak jelas?
Kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak, tergantung sikonnya. Baik, sekarang pertanyaan saya, kalau Kalau Yesus mau yang nggak mengatakan jelas, tunjukin. Enggak usah. Sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus mengatakan ada tertulis demikian, orang Indonesia mana yang nggak ngerti? Saya tanya, Orang ada Indonesia mana yang nggak ngerti? ada Orang tiga Indonesia yang ada tidak tiga kata mengerti ya. Alkitab. Ada tiga kata, ada tertulis demikian. Kata pertama ada, kata kedua tertulis, kata ketiga demikian. Ada nggak yang nggak ngerti? Ada Orang Indonesia. orang yang nggak ngerti Alkitab. Loh, ini bahasa Indonesia loh. Loh, iya, kalau orang nggak ngerti Alkitab tetap nggak ngerti artinya. Loh, ini artinya bahasa Indonesia loh ini loh. Lu ketawa dia. Makanya sekarang aku tunjukkan ayatnya. Tunjukkannya. Lu ini gimana lu ini? Udah Lu? harus jelas kan? Sekarang aku tunjukkan ayatnya di mana Yesus jelas membuat supaya tidak jelas, supaya pendengarnya tidak mengerti. Ya berarti Mau itu tunjuknya? khusus Bani Israel, makanya bukan untuk Bapak. Bukan, Gitu loh. ngawur aja. Yang ngerti Makanya cuma domba-domba sebenarnya. yang hilang dari umat Israel. Bukan Bapak. Bentar, Gitu. bentar. Nggak usah kemana-mana. Sekarang fokus pertanyaan saya. Ada tertulis Nanti demikian. dulu, aku mau jelaskan ini dulu. Enggak, saya mau fokus Nggak ke situ. mau aku. Loh, kok nggak mau? Dia kan baru memberikan perumpamaan dalam Matius 13 itu tentang penabur yang menabur di 4 golongan tanah. Kamu pasti tahu kan ya. Nah sekarang coba dibaca ayat yang ke-10 ya. Nggak usah kemana-mana. Fokus Nanti di dulu aku pertanyaan. mau bacakan ini supaya kamu melihat bahwa ada kata-kata yang disengaja tidak jelas. Ya Ada sudah, kata-kata yang ya sengaja nggak orang apa-apa. supaya Kalau tidak nggak jelas, mengerti. ya nggak ada masalah Pak bagi saya. Kan itu kan Datanglah kitab murid-muridnya Bapak. dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Angel. Jawab Yesus, kepadamu para murid ya, diberi karunia untuk mengerti rahasia kerjaan surga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya. Itu akan saya udah tidak. tahu. Uniriva juga Itulah sering bilang sebabnya itu. berkata-kata Saya udah dalam ngerti. perumpamaan mereka, karena Saya udah sekalipun ngerti, melihat, mereka tidak Mak. melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Yes. kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak mendengar, tidak menanggap. Sebab Udah, hati bangsa itu saya udah ngerti, telinganya belum Pak. mendengar, matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu Enggak sih. berbalik hingga aku menyembuhkan Jangan mereka. gitu. Pak Pendeta, Nah, Pak Budi, lanjutkan lah. saya Ayo. udah ngerti itu ayat sering Ya dibawa sudah. Uniriva. Sekarang pertanyaan saya adalah, saya nggak peduli mau Yesus menurut Bapak Yesus ngomong nggak jelas kek, mau menurut Bapak Yesus ngomong jelas kek, nggak ada masalah. Itu bukan kitab saya. Pertanyaan saya, ada tertulis demikian. Demikian itu apa artinya? Kan seperti itu kan, betul nggak? Demikian itu artinya bisa kalimat yang selanjutnya itu. Loh, demikian. Bapak ngerti nggak definisi demikian, Mbak? Aduh, astagfirullahaladzim. Nih. Ya Allah. Nih, tak bacakan, Pak. Demikian, ya Allah. Demikian. Nih, demikian itu. Ini ya. Demikian itu adalah seperti itu, sebagai itu, begitu. Paham nggak? Ini kamus nih. Kamus besar bahasa Indonesia nih. Oke, sekarang saya tanya ke Bapak. Bentar, jangan Saya ngomong tanya- dulu. Saya tanya ke Bapak, di mana Yesus mengatakan, di mana tertulis yang seperti itu? Di mana? Di kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Taurat. Yang saya tanyakan yang seperti itu, Pak Pendeta. Saya nggak tanya yang nggak demikian, karena Yesus mengatakan Aku sudah bilang, demikian. kalau dikatakan tertulis dan sebagainya itu tidak selalu hanya satu ayat. Aku sudah buktikan Astagfirullah, Bapak semuanya. menafsir. Bapak ini terlalu sering menafsir loh, Pak. Apa itu ya? Bapak ini Jadi terlalu aku sering tunjukkan. menafsir loh. Nggak boleh menafsir itu loh. Makanya menafsir anak Alkitab itu kamu tidak bisa. Lo nggak boleh nafsir 2 Petrus itu. Kenapa harus nafsir? Siapa nggak bilang nggak boleh nafsir? Lah itu 2 Petrus itu. Udah dibantahnya dari tadi Bang Ardi, Sudah dibantah saya terus. bantah dari tadi. Waduh. Sudah saya Boleh dia bantah. kalau dia nggak nafsir, cuman dia membaca hasil daripada penafsir. Iya sama aja. Saja. Enggak, tapi gini teman-teman di bawah perlu diketahui, saya dan Pak Budi ini satu daerah. Jadi
jangan merasa saya seperti apa namanya nggak sopan kepada Pak Budi. Enggak, memang logat-logat Surabaya begini teman-teman ya. Jangan merasa kaget ya kan. Ya betul nggak Pak Budi nggak? Betul kan? Wes blokir wong. Pak Budi jangan kesinggung loh Pak Budi. Pak, woi, jangan marah. Marah lu diblokir aku dilunggas. Enggak, ini dia sibuk memblokirin yang di bawah itu loh. Itu tadi. Pokoknya ngomong nggak karuan tak blokir. Nah, kan? Dia sibuk Gini. memblokirin yang di bawah itu. Iya, Pak Budi. Ini bahas gini loh. Kitab Bapak itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia agar orang Indonesia itu paham. Gitu loh. Bukan cuma pendeta yang paham. Salah Pak Budi. Agar orang Indonesia ini paham, makanya digunakanlah bahasa Indonesia. Kalau memang bahasa Indonesia yang ada di kitabnya Pak Budi saya nggak bisa memahami, berarti bikin sendiri KBBO, Kamus Besar Bahasa Oten. Biar aku nggak ngerti. Repot gitu loh. Pak Budi ini di situ sudah jelas-jelas tertulis, ada tertulis demikian. Saya minta Pak Budi yang tertulisnya tapi yang demikian. Saya minta tertulis tapi yang demikian. Di mana tertulis demikiannya? Saya nggak minta yang nggak demikian. Saya minta yang demikian, Pak Budi. Pokoknya kalau kamu minta satu ayat nggak bisa. Betul aja. Berarti nggak ada. Yang demikian nggak ada. Harus banyak ayat. Coba Pak Budi baca Matius 4 nomor 6. Silakan. Silakan. Ini pencobaan di padang gurun kan. Dibaca dulu, disuruh baca. Ini gimana sih? Kamu jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu sebab ada tertulis. Kenapa? Di mana itu tertulis itu? Mazmur 91. Ayat berapa? Bentar, kalau ayatnya nggak tahu aku. Wih. Masih cari dulu. Iya. Semua kita. Silakan, iya. Iya. Enggak, aku kalau sama Pak Budi emang kayak gini diskusinya teman-teman. Udah biasa ini. Mazmur 91 ayat yang ke-11. 12. Ya, Jangan dipotong dong. 23. Oke. Coba kita baca di Matiusnya. Di Matius mengatakan begini. Jika Ya, engkau anak sama Allah persis apa jatuhkanlah. enggak? Aku tanya, sama Ya persis apa enggak? dengerin dulu. Saya baca dulu. Saya baca loh. Loh. Ini boleh nggak saya baca? Iya, baca aja. Iya, diam dulu. Gantian ngomongnya. Iya. Jika engkau anak Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mazmur 291 nomor 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Persis nggak? Nggak persis. Hah? Nggak persis. Mati mija. Aduh. Ya. Mazmur 91 ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu, yang itu sama. Yang di atasnya itu, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, itu tidak cocok kan? Ya wajar, karena ini ngomong iblis. Ini yang ngomong Tuhan yang jadi masalah. Ini ayat sebab ada tertulis ya, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ini kalau dipotong, kan tadi kan ayat 11-nya kan lebih panjang. Loh, lah ya, wajar ini nggak persis Nah, karena iya, yang ngomong sama. santai dulu, Pak. Saya jawab. Gantian dong ngomongnya. Wajar, kenapa? Karena yang ngomong ini iblis, bukan Tuhan. Lah ini di Lukas 24, ini yang ngomong Tuhan. Satu pun gak ada yang persis. Ayo. Sabar saja. Sekarang mau ngomong yang ngomong Yesus ya. Aku tunjukin ya. Ya, Lukas 24 tadi yang saya tanyakan. Lah ya. Ya, aku tunjukkan. salah. Nanti kalau kamu bilang mesti persis karena itu yang ngomong iblis, karena aku tunjukkan yang ngomong Yesus sendiri. Loh, saya tanya Lukas 24. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekarang ayatnya di mana? Coba cari yang persis. Loh, kok tanya saya loh? Loh, makanya tujuan saya menunjukkan kepada kamu bahwa kalau ada tertulis itu tidak selalu sama persis. Iya, berarti kesimpulannya Tuhan Anda tidak tepat. Bukan tidak tepat, memang Loh, caranya persis kok.
Lu gimana sih? Berarti Yesus salah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Matius salah tulis. Yang kedua, Yesus salah ngomong. Enggak. Lu kok enggak? Secara inti sama kata-katanya. Kok secara inti? Saya tanya tertulis bukan tersirat. Kalau Bapak mengatakan kandungan ayatnya, itu berarti masuknya ke tersirat, bukan ke tersurat. Ngerti nggak? Maksudnya pokoknya ada di dalam Pokoknya, perjanjian lama. saudara, pokoknya. Ya Jangan udahlah. dikatakan sebab ada tertulis, dikatakan sebab ada tertulis itu apa? Wes ditekankan itu omong Pak Budi, Pak Budi ngerti nggak? Kalau kita mengatakan memberikan sangat banyak ayat untuk menunjukkan. Pak Budi, Tidak harus satu ayat. Pak Budi paham nggak? Kalau Pak Budi mengatakan sesuatu, kemudian di situ, ini maksudnya begini loh, itu eksplisit atau implisit? Bisa eksplisit, bisa implisit. Ya salam, ya Allah. Itu implisit Pak, karena kandungan maknanya Pak. Karena makna terkandung di dalamnya itu namanya implisit, bukan eksplisit. Ya salam. Kenapa sih harus kayak gini? Pak Pendeta ini malah ketawain saya. Emang kurang ajar ini Pak Pendeta. Saya dimainin sama Pak Pendeta. Kalau maknanya terkandung di dalam kalimat tersebut, Pak, itu namanya implisit. Tetapi kalau sudah jelas-jelas ada tertulis demikian, itu pasti eksplisit, Pak. Pasti eksplisit. Bapak harus akui itu. Hanya ada dua kemungkinan. Yang satu, Lukas salah tulis. Yang kedua, Yesus salah kutip. Habis blokir dia, nggak dengerin saya. Lah, Iya. mak. Thank you. Ya udahlah. Capek saya juga sama Pak Pendeta. Host, saya kembalikan host. Nyerah saya. Kalah. Pak Pendeta saya kalah. Kembalikan Samuni rival langsung nih. Wis, kalah Ini saya. aja. Uni aja yang sabar menghadapi Pak Budi nih, kami nggak sanggup semua. Yang laki-laki nggak sanggup nih, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Ini adalah doa yang dibawakan oleh, kalau tidak salah itu Ashabul Kahfi ya, di mana mereka meminta untuk dilancarkan urusannya. Semoga Allah lancarkan urusan kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sebenarnya apa yang kita lihat barusan itu sebenarnya hanya membenarkan bagaimana Allah berfirman dalam beberapa surah dan juga ayat. Salah satunya ayat yang paling sering saya kutip itu surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di mana Allah memfirmankan kepada kita bukan hanya di ayat surah Al-Baqarah saja, bahkan di surah Al-Anfal, kemudian di berbagai macam surah Al-Isra 89 90 disampaikan bahwa betapa Allah sudah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci pintu hati. Allah telah membuat mereka summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Allah telah membuat mata buta, telinga. Jadi kalau saya berdiskusi dengan Pak Budi Asali, saya mungkin lebih ingin Pak Budi Asali menjelaskan bagaimana cara beliau memahami saja terkait tentang, mungkin karena memang berbeda metode dengan Islam, Kristen dan Islam sangat berbeda metode, saya bisa katakan itu, di mana kita ini memiliki metode pertama, Islam itu memerintahkan seluruh umat Islam untuk afala taqilun, yaitu menggunakan akal sehat. Apapun pengajaran yang berbau pengajaran itu pasti harus bisa dicerna dengan akal dan mustahil bertentangan dengan akal. Alasannya karena memang Allah memberikan informasi dan ilmu itu untuk orang-orang berakal. Bahkan dalam Islam sendiri wajibnya seseorang Islam itu berakal, karena mereka yang berakal lah yang akan dikenai syariat. Diangkat pena dari orang-orang yang tidak berakal atau orang yang memiliki gangguan kejiwaan dan juga orang yang sedang tidur. Maka orang-orang berakal inilah orang-orang yang akan diminta pertanggungjawaban. Nah, saya tidak mengatakan bagaimana Pak Budi Asali dalam metode kekristenan, tetapi yang lebih jauh adalah bagaimana kita melihat perbedaan metode memahami kitab suci masing-masing. Ini yang insya Allah menjadi ilmu pengetahuan bagi kita.
Dalam Islam sendiri, kita mempelajari ilmu tafsir dari kata fasara yang artinya adalah menjelaskan, di mana penjelasan itu atau konteks satu ayat tidak mungkin lari dari teks. Tidak mungkin lari dari teks. Yang namanya konteks itu memperluas makna, bukan lari dan kabur dari tekstual. Penjelasan-penjelasan umat Kristen memang beragam, termasuk Pak Pendeta Budi Asali yang berbeda penjelasannya dengan beberapa pendeta lainnya. Karena Pak Budi Asali sendiri adalah penganut aliran Calvinis. Dari soteriologi pun beliau sudah berbeda. Nah, kalau kita boleh menjelaskan Tritunggal yang saya pelajari selama ini, baik by literasi ataupun penjelasan teman-teman Kristen, tidak ada satupun umat Kristen yang betul-betul mampu sempurna menjelaskan Tritunggal. Bahkan bapak-bapak gereja mereka sendiri pun meyakini bahwa Tritunggal ini adalah misteri. Nah, sebenarnya kalau teman-teman Kristen jujur, mari kita bahas konsep adalah penjuantahan atau abstraksi yang ada dalam pemikiran. Maka kalau konsep Trinitas tidak bisa dijelaskan dengan pemikiran, maka seharusnya ini tidak berasal dari pemikiran. Saya memahami yang namanya wahyu Tuhan itu tidak mungkin berasal dari pemikiran. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang yang belajar, tetapi beliau adalah orang yang ummi, diberitakan informasi yang adalah wa, ha, dan ya. Wahyu yang asal katanya wa, ha, dan ya, yang artinya adalah informasi yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang adalah pilihan, baik apa-apa yang Allah kehendaki untuk diberitahukan. Nah, maka ketika kita mengenal Allah, kita haruslah mendengarkan perkataan Allah, bukan dari bagaimana kita memahami Allah. Karena Allah atau Tuhan bukan by perspektif kita, tapi by wahyu. Maka kalau kita ditanya bagaimana Allah, harus kita eksplisit, tidak boleh interpretasi. Bahkan andai pun tanpa interpretasi, sejahil-jahilnya umat Islam, ini adalah diksi yang mudah untuk dipahami. Saya berikan contoh. Siapa Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tanpa ditafsir pun, orang-orang yang tidak terpelajar pun memahami. Maka inilah bentuk keadilan Allah. Memahami Al-Quran bukan berdasarkan kecerdasan, tetapi berdasarkan akal dan naluriah. Andai seseorang itu berakal, maka mudah saja memahami bagaimana Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, dimana Allah jangankan mati, mengantuk pun tidak. Lalu kalau ditanya kembali, siapakah Allah? Maka dengan mudah umat Islam menjawab menggunakan dalil eksplisit, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang memiliki asma Allah yang adalah proper name-nya, memiliki juga generic name atau sifat yang sangat mudah untuk dipahami, memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim. Maka inilah betapa mudahnya kita umat Islam untuk menjelaskan siapa Allah, bagaimana Allah. Nah, dan teman-teman, ilmu yang mempelajari bagaimana Allah dan siapa Allah ini namanya ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid ini dibagi dengan 3, teman-teman. Ya, ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebenarnya kita memahami Allah ini bukan berarti karena kita bertemu Allah. Karena yang namanya Tuhan tidak mungkin masuk akal. Tuhan tidak mungkin masuk akal, tapi pengajarannya wajib masuk akal karena dia mengajarkan orang-orang yang berakal, dan tidak mungkin agama bisa diakal-akali karena agama hanya untuk orang berakal. Maka kalau berbicara tentang yang gaib, sesuatu yang transcendent, beyond logic, this is impossible, can we insight to our logic, maka disebut dengan beyond logic, bukan unlogic, karena ini beda. Beyond logic, sesuatu yang di luar logik. Unlogic, sesuatu yang bertentangan dengan logik. Maka bisa kita katakan bahwa Trinitas memang unlogic, bertentangan dengan akal. Karena yang namanya satu tidak mungkin 3. Yang namanya persona atau pribadi ini memiliki kepribadian. Perhatikan baik-baik. Persona memiliki kepribadian, kecuali dia bukan entitas yang memiliki kehendak. Berkehendak adalah sifat dari yang memiliki pribadi. Ketika umat Kristiani menjelaskan dalam banyak sekali tafsirannya, dalam banyak sekali penjelasannya, kalangan Katolik yang hampir sama dengan Protestan mainstream meyakini sebagaimana Konsili Nikea pada tahun 325 bahwa Trinitas ini adalah una substansi tris persona. Satu substansi, 3 pribadi. Tapi menariknya adalah teman-teman kita Kristen tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan substansi dan hakikat. Karena yang namanya substansi atau inti atau hakikat adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Dari sini sebenarnya teman-teman Kristen sebenarnya secara ilmu filsafat dasar ini sudah bertentangan. Tapi kembali lagi, tradisi umat Kristen ini tidak mengimani keimanan itu menggunakan akal. Makanya mereka selalu berkata bahwa kami ini tidak bersandarkan kepada akal, tapi kami
imani karena itu tertulis di kitab kami. Sola Scriptura. Mereka mengimani apa yang ada tertulis, itulah yang mereka anggap benar. Apakah ini salah? Menurut mereka ini tidak salah. Tapi kalau kita gunakan parameter pemahaman Islam, ilmu Islam, tentu ini bersalahan. Karena dalam Islam sendiri, yang namanya konsep wajib dipahami dengan akal, kecuali wahyu. Wahyu tidak mungkin dipahami dengan akal karena ini sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan beberapa pemahaman Tritunggal, cara menjelaskan pemahaman Tritunggal oleh Kristen mainstream, Katolik dan Protestan. Mungkin kalau teman-teman berbicara karismatik, mereka itu bercampur antara oneness atau Sabelian dengan Tritunggal mainstream. Nah, kalau kita bicara saksi Yehova, mereka juga tidak mengimani Trinitas. Bahkan sebelumnya di abad-abad awal sudah ada Ebionit dan Unitarian yang tidak mengimani Tritunggal. Tritunggal sendiri awalnya muncul dari Tertullianus yang adalah orang yang tadinya mantan penyembah berhala yang mengimani Triad Capitoline, ya, dan dia mengajarkan bagaimana konsepnya Tuhan umat Kristen yaitu uno substansi tres persona, yang mana ini bukanlah bahasa Ibrani. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Kristen kita menjelaskan keimanan mereka, saya pribadi kalau beliau adalah pendeta yang tidak menghujat, saya mungkin tidak cenderung untuk mendebat, tapi saya ingin mengeksplor lebih jauh pemahaman tentang kekristenan dari Pak Budi Asali. Kenapa? Biarkan umat Islam memahami ini pendeta yang bicara. Otomatis beliau mewakili gereja dan mewakili sisi akademik. Nah, seandainya Bapak Pendeta sendiri sudah menjelaskan dan ini masih membuat bingung, lalu bagaimana mungkin jemaat awamnya mampu lebih hebat daripada pendetanya kalau pendeta diakui sebagai orang yang lebih berilmu, ya. Masalahnya adalah dalam Kristenan sendiri, ya, dalam kekristenan sendiri teman-teman pahami bahwa mereka memiliki beberapa denominasi. Bahkan pendeta satu dengan pendeta lain bisa saling menghujat satu sama lain. Nah, ini terjadi ketika mungkin teman-teman melihat bagaimana Bapak Mangapul Sagala yang berdebat dengan beberapa pendeta dari kalangan Sabelian, atau beberapa tokoh atau praktisi atau tokoh-tokoh skolarnya seperti Verbum Veritatis, Pak Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu. Bahkan ada di antara mereka itu saling menyalahkan satu sama lain terkait hal yang fundamental. Memang kita akui kalau dalam ranah Islam, hal tentang Allah, Rasul, Al-Quran dan syariat-syariat yang adalah fardu, yang adalah esensi, itu tidak pernah ada pertentangan, melainkan hal-hal yang memang adalah pilihan yang cenderungnya adalah sunnah. Nah, mungkin seperti itu Pak Budi Asali. Saya ingin Pak Budi Asali hanya mengeksplor pemahaman kekristenan Bapak. Saya tidak akan mendebat. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke ranah selera dan pilihan. Selera dan pilihan tidak mungkin didebat. Tetapi ketika Anda memposisikan diri di hadapan saya, mengangkat satu tema yang dua arah, tentu kita akan menjadikan debat sebagai konsekuensi. Tapi saya ingin Anda menjelaskan lebih dalam tentang Trinitas. Pak Budi Asali, mungkin mulailah Anda dengan menjelaskan sebelum kita ke Bang Goto nanti, karena Bang Goto sudah hadir. Saya ingin Anda lebih menjelaskan bagaimana pemahaman tentang soteriologi Calvinis, karena Anda adalah seorang orang Calvinis yang bertentangan dengan beberapa konsep keselamatan seperti Armenian dan juga Universalis. Dan mungkin kalau bisa Anda jelaskan ketiga-tiganya supaya kami umat Islam paham. Ada perbedaan-perbedaan yang jelas di antara kalian sesama Kristen sendiri. Sekarang Pak Budi Asali, tapi kita sapa Bang Goto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Budi Asali mau diberikan kesempatan kepada Bang Goto dulu, atau Bapak mau menanggapi? Oke, standby dulu Pak Budi Asali. Mungkin Bang Goto ada yang mau ditambahkan. Silakan Bang Goto, nanti Pak Budi Asali menjelaskan bagaimana keyakinan beliau. Silakan. Iya, saya kan, oke. Saya pernah bilang begini ya, bahwa dalam dunia kekristenan itu ada beberapa hal yang belum selesai. Kan seperti itu ya, yang seperti yang Bunda Uni tadi jelaskan ya, masalah Tritunggal. Ini pun sebenarnya belum selesai. Maaf agak ribut di sini karena saya di pinggir jalan ini. Saya sementara di Kota Makale, Tanah Toraja ini ya. Ini banyak orang di sini. Samping kiri kanan saya Kristen semua nih. Jadi jadi begini, Pak Budi ya, poin dari status epistemik dari Bible itu sendiri, saya pernah bilang bahwa Bible ya, Roma sudah memasukkan budaya Helenistik atau ajaran pagan ke dalam budaya Kristen melalui Bible. Kalau kita ada cerita-cerita dalam Bible ya, mulai dari cerita kebangkitan ya, cerita kelahiran Yesus tanggal 25, apakah Pak Budi Asali pernah pelajari tentang hal-hal ini? Atau mungkin Pak Budi Asali pernah belajar kenapa Bible itu dikanonikan di kota Laodikia? Pernahkah ada timbul pertanyaan dalam
hati orang Kristen. Kenapa Bible saya ini pertama kali dikanonikan di kota Laodikia? Kenapa bukan di Efesus, di Roma gitu mungkin? Atau mungkin di Tesalonika, kan begitu. Kenapa dia harus di Laodikia? Ini mesti kita tahu ini apa sejarahnya, kan begitu. Hanya kita tidak pernah mau tahu, kan begitu Pak Budi Asali. Kalau kita kaitkan dengan ajaran Tritunggal kan sebenarnya ini produk manusia. Ini kan jelas sejarahnya seperti yang diceritakan Bunda Uli tadi. Ini jelas sekali sejarahnya itu. Kan begitu. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, bahwa ketika kita mau pelajari atau kita melakukan deep learning ya dari Bible itu sendiri, maka kita akan menemukan bahwa Roma pada saat itu ya memang sengaja memasukkan budaya Helenistik ke budaya Kristen, budaya mereka ke budaya Kristen melalui Bible. Makanya ketika saya menantang bapak-bapak pendeta untuk membahas Bible secara epistemik dan aksiologi, dan mungkin tidak ada yang berani menjawab tantangan saya. Kenapa? Karena memang dari sisi epistemik saja sumber dari Bible itu atau rumusan dari Bible itu, coba kita lihat tuh. Kalau kita bicara kalau kita pelajari semua ajaran-ajaran dewa dalam Roma ya, kita lihat cerita-cerita kebangkitan, cerita-cerita kelahiran ya, cerita-cerita air menjadi anggur. Apakah kita pernah belajari semua? Kenapa sampai sama ya? Sampai sama dengan apa yang diajarkan Kristen. Kan begitu Pak Budi Asali. Apa yang terjadi dengan dewa Osiris, mungkin dengan dewa Horus, dengan dewa Krishna, dengan dewa Attis, coba lihat tuh. Saya kasih contoh kecil ya, cerita dewa Attis ya, di mana air bisa berubah jadi anggur, itu diadopsi oleh budaya Kristen. Roma telah memasukkan itu, kan begitu, tapi tidak pernah dipelajari. Makanya ketika saya bertanya, apakah pernah kita pelajari sejarahnya? Kenapa Bible dikanonikan di kota Laodikia? Kenapa bukan di Efesus? Kenapa bukan di Korintus? Kenapa bukan di Tesalonika? Kan begitu. Tapi kan Oke, Bang nggak Goto, dipelajari. Bang Goto, izin berikan Ya, pertanyaannya yang mengkerucut biar beliau tidak kebingungan nanti menjawabnya. Bang Oke. Goto sudah mengulang berapa kali pertanyaannya ya, biar kita enak. Oke. Bang Goto, Poinnya langsung mungkin. sampaikan saja langsung, strike to the point aja. Oke, saya begini. Saya mau katakan ya bahwa Bible yang Pak Budi Asali pegang itu bukanlah Injil yang diberitakan Yesus, murid-murid Yesus, bahkan Paulus. Makanya saya pernah menantang Pak Budi Asali ya, Galatia 1:8-9. Tolong dijawab Pak. Galatia 1 ayat 8 dan 9 itu aja poin dari penjelasan saya. Silakan. Ya. Oke. Karena tadi kita berdua, saya sudah membuat prolog juga tadi, atau saya menyampaikan beberapa presentasi dan juga Bang Goto seperti itu. Maka Pak Budi sebagai bentuk keadilan kami umat Islam, kami mengizinkan Anda untuk menjelaskan. Terlepas nanti kami menanggapi kembali. Saya akan jelaskan, kami berikan waktu, tapi mohon dengan sangat efisiensi waktu untuk menjawab sesuai dengan topik kita, tidak melebar kemana-mana. Mungkin tema yang proporsi tema kita ini adalah sejarah tentang gereja dan Tritunggal. Mungkin itu yang perlu Anda jawab. Silakan Pak Budi Asali. Tadi Uni tanya tentang doktrin keselamatan itu maksudnya dalam hal apa? Karena itu luas sekali. Saya pikir itu ditepiskan dulu aja. Kita bahas tentang apa yang saya sampaikan dan Bang Goto ceritakan, betapa Tritunggal ini adalah ajaran yang berproses dan berprogres dan juga memiliki ide dan gagasan dari manusia. Itu yang mungkin Bapak tanggapi dulu ya. Nah, nanti baru tentang soteriologi kita bahas, biar kita tidak mencampur adukan tema, biar mengkerucut gitu. Kalau Silakan. Tritunggal dikatakan belum selesai itu enggak. Memang sudah selesai, sudah seperti itu sudah mentok sudah. Dan menurut saya ya, otak kita itu kan otak yang terbatas ya. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Bagaimana mungkin otak yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Itu tidak masuk akal. Jadi kalau Tritunggal itu memang melampaui akal, menurut saya bukan bertentangan dengan akal, tapi melampaui akal, itu justru masuk akal. Sehingga karena dia melampaui akal, dia tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Kita bisa mengerti, tapi hanya sampai batas tertentu. Ya, tapi kalau mengerti sepenuhnya itu tidak bisa. Nah, tapi kalau dalam agama kalian justru Allahnya itu bisa dimengerti. Jadi menurut saya itu malah tidak masuk akal itu. Bagi saya itu tidak masuk akal. Kalau Allah bisa dimengerti tidak masuk akal. Karena Allah itu kan tidak terbatas kan. Kalian sendiri percaya Allah tidak terbatas, dan kalian sendiri juga percaya yang pikiran kita terbatas. Bagaimana mungkin yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Itu tidak masuk akal.
Jadi dan tidak ada kontradiksi sebetulnya ya. Kalau saya mengatakan Allah itu 3 pribadi dan 1 pribadi, lah itu kontradiksi. Tapi saya mengatakan Allah itu 3 pribadi dan 1 hakikat. Itu bukan kontradiksi. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 pribadi. Tapi karena hakikatnya cuma 1, maka kami cuma percaya 1 Allah atau 1 Tuhan. Jadi Yesus itu memang adalah Allah maupun Tuhan. Bapa juga Allah ataupun Tuhan, dan Roh Kudus juga Allah ataupun Tuhan. Dan karena ada 1 hakikat, maka kami cuma percaya dan mengakui 1 Tuhan dan 1 Allah ya. Jadi Kristen itu termasuk monoteis sebetulnya. Cuma kalau saya boleh gunakan istilah saya sendiri, monoteis yang tidak mutlak. Ya, kalau seperti Islam atau Saksi Yehova itu monoteis mutlak ya. Tapi Tritunggal itu monoteis tidak mutlak. Yang di sebelah sana lagi itu politeisme, itu lain lagi itu. Kami bukan politeisme, kami bukan monoteisme mutlak, tapi monoteisme yang tidak mutlak. Karena ada 3 pribadi dan 1 hakikat. Nah, jadi tetap kami, tapi kalau saya ditanya berapa Allahmu? 1 Allah. Kami tidak percaya 3 Allah. Berapa Tuhanmu? 1 Tuhan. Tidak ada 3 Tuhan. Jadi kalau selesai mungkin Bapak silakan bilang selesai gitu atau di Jadi gitu. Bapak bukan ya ini untuk menghindari Yohanes dan JO ya. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak ya. Kalau Yohanes itu kan disamakan Bapak sama dengan anak sama dengan Roh Kudus, dan itu bagi kami adalah sesat itu. Bidat lah. Kalau Bapak sudah Apalagi selesai kabari ya, Yohanes biar saya yang nggak di memotong. Yohanes yang di TikTok ini banyak yang bahkan tidak percaya Yesus itu manusia ya. Dia berkata Yesus itu tubuhnya daging Tuhan. Ini konyol banget, tidak tahu dasarnya dari mana. Dan Yesus katanya tidak punya roh manusia. Kalau dia tidak punya roh manusia, dia bukan manusia, apalagi tubuhnya daging Tuhan. Ini mau ajaran dari mana saya tidak ngerti lah. Ya kalau saya anggap dia itu bidat memang ya. Dan saya tidak anggap mereka Kristen, saya tidak anggap mereka saudara seiman saya. Oke, sudah Pak? Ya. Nah, Kalau ini tahu kenapa itu saya thank you. Saya hanya ingin mengeksplor saja, Pak. Kenapa? Dengan mengeksplor pemahaman Pak Budi, kami umat Islam melihat bagaimana perbedaan yang sangat dalam di antara kekristenan. Itu penting buat kami. Ya. Yang saya tanggapi dari statement Bapak, yang saya coba harus luruskan dulu. Pak Budi pahami dengan baik perkataan saya. Mohon dengan sangat saya coba sesistematik mungkin lah. Pertama Pak Budi, saya tidak pernah mengklaim bahwa Allah itu bisa dimasukkan ke dalam akal atau diakal-akali. Perhatikan baik-baik. Yang saya katakan adalah ketika Allah mengajarkan apapun yang akan diajarkan, itu wajib masuk akal karena Allah mengajarkan manusia berakal. Zolim kiranya ada Tuhan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal. Bahkan sesuatu yang gaib pun itu masuk akal. Kenapa? Ketika kita menggunakan rasio berpikir. Gitu, ada yang ada ketiadaan seperti itu. Maka itu rasio namanya, pertimbangan akal. Maka tetap logik ketika Allah ceritakan sesuatu yang gaib. Nah, tentang zat Allah, Pak Budi Asali, ini yang tidak mungkin masuk akal yang saya sepakati. Saya sepakati dengan Pak Budi bahwa tentang zat Allah, ya, ini yang tidak mungkin kami pahami. Karena kami hanya diberitahukan tentang sifat-sifatnya. Nah, sifatnya ini ya boleh, esensi boleh, ya hakikat boleh. Jadi tentang Allah, jadi gini, kalau kita bicara tentang Tuhan itu, Pak Budi, saya kira sama kalau kayak segala gitu. Ya, makanya saya ingin mengeksplor saja. Tapi ada yang harus saya luruskan nih. Ada yang harus saya luruskan. Tentang Allah, Pak Budi, Allah itu adalah entitas yang memiliki sifat keilahian. Itu pahami dulu. Nah, sifat keilahiannya inilah ketika diterangkan kepada kami, itu tidak bertentangan dengan akal. Contoh Pak Budi, ketika Allah katakan bahwa dia kekal, maka tidak boleh dia mati. Karena itu unlogic, bertentangan dengan akal. Tuhan katakan, saya ini loh pengasih, tapi dia zolim pada saat bersamaan. Maka ini Tuhan yang tidak mungkin Tuhan. Dia tidak memiliki sifat yang positif. Inkonsisten, paradok, kontradiksi. Nah, maka kalau ada Tuhan yang berkata,
Saya kekal, tapi saya mati. Saya bukan manusia, tapi saya manusia. Ini yang tidak mungkin pernah ada Bapak temukan dalam Islam. Itu ya. Jadi yang mudah dipahami dengan akal manusia, even mereka itu sekolah tinggi atau tidak, yaitu bagaimana Allah menjelaskan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Allah katakan bahwa Dia Ar-Rahmanur Rahim. Maka kami sebagai umat Islam tahu betul bahwa tidak mungkin Allah gampang menghukumi seseorang. Sekali berbuat dosa nggak mungkin langsung mati. Allah berikan kesempatan berkali-kali. Inilah bukti bahwa Allah secara rasio itu memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Tapi kalau tentang zat Allah ini adalah merujuk kepada, kalau orang-orang Kristen itu merujuk kepada fisik dan wujudnya. Maka ini yang mustahil masuk ke dalam akal, Pak Budi. Yang ini yang di beyond logic. Ini yang transenden. Nah, tapi Pak Budi perlu Bapak pahami ketika Bapak mengatakan bahwa konsep Trinitas itu adalah misteri, ini bertentangan dengan definisi konsep itu sendiri. Konsep artinya adalah abstraksi dari pemikiran. Maka Tritunggal itu sendiri adalah hasil pemikiran. Tiba-tiba hasil pemikiran tidak bisa dipahami dengan pemikiran. Ini sama saja mengatakan bahwa baju itu tidak bisa dipakai di badan. Karena ternyata baju bukanlah untuk dipakai di badan. Ini kan aneh. Kecuali Bapak Budi Azali menemukan Trinitas ini dari Bible sendiri. Contoh, mukjizat Elia naik dengan kereta kencana. This is beyond logic karena ini wahyu atau informasi by Bible. Atau dalam kitab 1 Timotius pasal 6 nomor 16 bahwa Tuhan itu tidak dapat didatangi. This is beyond logic. Bagaimana kita mau menjawantahkan terang? Kita tidak tahu bagaimana bentuk terang. Kita hanya mendapatkan implikasi terang, bahkan dalam ranah saintifik saja. Cahaya sendiri masih dicari tahu itu mereka merambat lewat apa. Ada para sekolah yang mengatakan lewat ether atau apalah. Ini masih ditelusuri sampai detik ini. Maka kita bicara batasan kita itu semampu kita. Tapi kalau ada orang yang berusaha menjelaskan Trinitas, tapi dia percaya pada saat bersamaan Trinitas itu misteri, this is fucking bastard. Sorry aku pakai kata-kata kasar. Ini namanya tuh munafik banget gitu. Ya fucking bastard lah. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Trinitas ini misteri tapi berusaha untuk menjelaskan, ini kan bullshit banget, Pak. Kalau memang misteri ya jangan dijelasin. Konsisten. Gitu. Jadi, kalau memang kalian umat Kristen saudaraku yang terkasih, percaya bahwa Trinitas itu misteri, stop explain about Trinity because this is impossible untuk dijelaskan. Stop. Kenapa? Kalian yang menentang proposisi sendiri. Ketika kalian katakan ini misteri, tapi kalian berusaha untuk jelaskan seperti ibaratkan matahari, ada cahaya, ada sinar, ada mataharinya. Berusaha kan untuk mengakalinya kan? Pada percaya ini misteri. Lihat bagaimana kami ditanya. Jangankan ditanya bagaimana Allah. Sorry, bukan bagaimana Allah. Tentang zat Allah. Bagaimana umat Islam menjawab? Wallahu a'lam bisawab. Lalu kami mengatakan apa? Hanya Allah yang tahu. Ini namanya tidak menafikan. Bahkan kami ketika ditanya, apabila yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, informasi tentang ruh itu hanya ada pada sisi kami. So, Pak Budi Azali, ini yang saya kritisi. Seandainya Pak Budi Azali sepakat, jujur, mengatakan bahwa Trinitas ini misteri tidak mudah dijelaskan, stop untuk jelaskan. Seperti itu kurang lebih. Silakan ditanggapi. Saya tadi kan mengatakan ya, kita bisa mengerti, understand ya, tapi kita tidak bisa mengerti total, comprehend ya. Ini kan ngerti Inggris kan. Jadi kalau comprehend itu mengerti secara total, itu yang tidak mungkin. Jadi sama saja tadi kan Uni bilang zat itu tidak bisa dimengerti, dalam Kristen juga sama ya. Yang tidak bisa dimengerti itu tuh hakikatnya itu tidak mungkin bisa dimengerti, dan itu ada ayatnya tuh dalam kitab ayat tuh. Dan lalu kalau hanya tentang kristologi ya dan tentang Tritunggal, karena dua-dua membicarakan tentang Allah, maka itu melampaui akal. Tetapi kalau dalam hal-hal yang lain, ajaran Kristen itu sangat masuk akal. Jadi kami bukannya
tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal atau apa, tetapi saya sendiri sangat menggunakan akal. Jadi akal saya itu harus dipakai dalam menafsir ayat dan sebagainya, harus dipakai. Dan ajaran-ajaran yang lain selain dua itu ya, membicarakan Allah itu memang tidak bisa. Tapi kalau yang lain itu masuk akal. Saya Oke, tambah Bang sedikit. Budi. Saya Silakan, tambah Bang sedikit Boto. mungkin. Oke, jadi begini. Misalnya ya, tentang begini. tentang Bicara, keselamatan bicara. orang Kristen ya. Kan kita semua orang berdosa ya. Kalau Allah, dan karena itu Allah itu kan adil. Dan kita mestinya semuanya itu masuk neraka.